Nah, masalahnya tantangan kita yang udah belajar tahsin, ngerasa udah bagus bacaannya, Itu dia. denger imam salah sedikit, geleng-geleng. Asli. Mau jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena depan kita ada guru tahsin sekarang, Bang Firaldi, SPD, Sarjana Pendidikan, sudah menikah. Itu. Selengkap itu ya. Karena kalau enggak nanti fans-fans ente mengira belum, Pak. Aduh. Mas sehat tadi ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat, Bang. Ngomong-ngomong soal nikah, Iya. aneh setelah posting foto-foto nikah langsung Iya. turun 2000. Ya Allah, langsung turun, followers turun 2000. Wah, tapi lo udah memagari itu berarti di. Jadi Alhamdulillah. memutus harapan-harapan netizenat di sana gitu, netizenat ada perempuan. Di, kalau orang mau belajar tahsin itu, belajar makharijul hurufnya dulu apa belajar nada-nadanya dulu? Oh, kalau soal tahsin, ini kan Iya. masalah perbaikan bacaan. Tentu Iya. makhorijil dulu, Bang. Ya Makharijul kalau huruf orang dulu. mau jadi imam ntar kan nada-nadanya harus bagus-bagus. Ya itu masalahnya. Kadang-kadang anak-anak muda kita nih denger-denger Korea yang udah bagus, pengennya nada dulu yang dipelajarin. Padahal tuh yang intinya makhraj dan sifatul huruf dulu, belajar tajwid yang benar. Asli, benar. Jadi kalau langsung nada-nada makharijul hurufnya salah, akibatnya apa? Ya akibatnya terjerumus dalam dosa tentunya. Sholatnya bisa batal, apalagi yang batal itu, yang salah itu Al-Fatihah ya kan? Iya, Rukun benar, sholat. Benar-benar. Kalau lo sendiri dulu belajarnya dari mana? Aneh sendiri belajarnya awalnya sih aneh belajar dari biasalah. Karena aneh kan gak ada background pesantren. Iya. Jadi aneh benar-benar manfaatin apa yang ada di masjid waktu itu. Kebetulan rumah aneh dekat masjid nih. Dekat masjid. Mulai dari kecil ada pengajian di masjid, aneh ikut-ikutan. Oh. Nah, terus ikut-ikutan pengajian ya pengajian biasa-biasa aja kayak anak-anak baca Iqra, yang penting bisa baca gitu kan. Iya. Mulai terus kelas 2 SD tuh. Kelas 2 SD dimasukinlah madrasah. Ya karena alhamdulillah orang tua aneh benar-benar merhatiin nih terkait pendidikan agama. Oh iya. Iya, akhirnya aneh dimasukin ke madrasah kelas 2 SD dan sampai lulus. Dimana teman-teman aneh banyak yang gugur di tengah jalan tuh. Berhenti aja gitu. Berhenti gitu aja udah. Terus? Akhirnya sampai lulus, yang lulus cuman 4 orang kalau nggak salah waktu itu. Cewek 1, cowoknya 3. Ente salah satunya ya? Aneh salah satunya sampai Masya lulus Allah. madrasah kelas Masya 5 SD tuh. Iya. Tapi masalahnya karena di madrasah itu cuman belajar asal bisa baca doang, asal lancar doang, ya pada akhirnya aneh cuman sekedar bisa baca. Belum tentu benar. Oke. Mm-mm. Pembenarannya di mana tuh? Pembenarannya justru pas aneh awal-awal kuliah, jujur nih ya, Serius, Pak? awal-awal kuliah. Itu Kalau- ente udah bikin video-video klip siliwet-siliwet gunung gitu loh. Jadi Bang Firaldi ini teman kuliah Bang Kevin, teman-teman. Nih teman kuliah dari awal ya. Sudah giniin saya. Nggak, Bang Firaldi ini Masya Allah dari awal kuliah tuh udah pas sholat maghrib tiba-tiba langsung jadi imam. Siapa orang ini? Terlepas baca suaranya beneran bagus ya, Bang, suaranya beneran bagus ya. Tapi memang kan lo ngerasa di situ belum maksimal ternyata. Belum maksimal. Di awal-awal kuliah tuh belum maksimal. Iya, jadi gini ceritanya. Aneh kan belajar Quran itu ngelancarin bacaannya nih ya, dari SMP sebenarnya. Iya. Lulus dari madrasah belum terlalu lancar. Pas SMP ada tadarus di sekolahan setiap pagi itu. Yang mimpin tadarus teman aneh sama guru agama. Bacanya aneh rasa cepet-cepet. Ini kok cepet-cepet banget, aneh sampai kesel tuh. Aduh, susah banget dibaca Quran, aneh kok nggak bisa-bisa gitu kan. Akhirnya kebetulan alhamdulillah ada salah satu ustadz di masjid aneh, dia dari luar. Ustadz dari luar, salah satu ya jamaah lah. Jamaah, akhirnya dibuka kelas, aneh ikut belajar sama dia. Jamaah ini maksudnya men Arabiah. Dari orang Arab gitu maksudnya. Bukan. Dari salah satu. Oh Ya, iya. itulah. Jemaah tablik. Itu dia. Jangan nyebut merek dong. Enggak. Tolong lah. Enggak apa-apa. Terus. Ya, akhirnya aneh ikutan belajar, Ah. tentu dengan ajaran-ajaran dia yang diajak-ajak Iya. keluar. Oh, berarti Anda sempat jadi bagian itu. Oh iya. Aneh dulu salah satu jamaahnya. Aneh kenal sunnah cingkrang. Sorban itu. Pakai sorban, cingkrang, pakai gamis, jenggotan. Aneh dari mereka belajarnya, dari ustadz itu. Oh, jadi ada pelajaran tahsin juga di mereka berarti Ada ya? belajar tahsin juga. Oke. Terus. Akhirnya belajar ngelancarin bacaan.
Terus alhamdulillah aneh lancar tuh. Aneh lancar baca, ngerasa bisa, mulai ngajar lah kelas 2 SMA. Ngajar anak-anak. Ngajar anak-anak di Oke. masjid. Kelas 2 SMA ngajar sampai kuliah. Sampai kuliah Sorry, itu lu dari SMA ke kuliah ada jarak gak? ada 2 tahun 2 tahun lu berarti nganggur. 2 tahun kerja? kerja. Enggak nganggur. Iya. Iya, kerja. Iya. Ah. Nah, aneh udah ngerasa lancar. Hmm. Dari SMA ngajar, udah ngajar nih, udah jadi imam masjid juga. Hmm. Kebetulan aneh alhamdulillah punya basic suara yang lumayan lah. Asik. Emang Anda apa? Vokalis dulu bukan? Sempet genjreng-genjreng juga. Ya karena kan tadi itu ikut jemaah ya. Genjreng-genjreng. Ya, lanjut. Akhirnya udah ngerasa udah bagus suaranya, cobalah bikin konten-konten murotal. Itu dia yang di Instagram dulu kan. Pakai Pakai jaket Indonesia Bertauhid. dulu kan ngetrennya Salafi. itu kori-kori Amar TV ya. Iya. Kan? Pada era itu ya 2018-an ya. Itu lagi ngetren-ngetren banget tuh. Bener. Kalau mereka lagi imam kita samperin. Oh, Cuman iya? buat denger suaranya doang. Oh iya, Pak. Asli. Lu Asli. nyamperin paling jauh mana? Paling jauh kemana ya? Nggak jauh-jauh banget sih, nggak sampai keluar kota. Paling jauh tuh ke daerah Jaksel, Pasar Minggu. Oh, siapa tuh imamnya? Muzamil waktu itu. Oh, Muzamil jauh-jauh tuh. Muzamil ya. Muzamil. Bukan Boim bukan. Boim juga pernah. Hmm. Waktu ada acara Amar TV di Masjid Sunda Kelapa. Siapa yang paling enak menurut lo? Paling enak. Hah. Kalau dulu sebelum tahu Tahsin, Hah. aneh sih nganggap paling enaknya Muzamil karena memang Muzamil. suaranya merdu kan, merdu banget. Hah. Tapi setelah makin kesini makin belajar, Hah. aneh jadi bisa menikmati murotal itu dengan tajwidnya. Oh iya. Dan menurut aneh yang paling bagus itu Bang Boim. Oh iya, Boim Elhak ya. Boim Elhak. Insyaallah. Insya Yang Allah. nanti di follow kan? Itu dia. Iya, berarti dulu memang kiblatnya ke arah sana. Jadi pengen banget meniru mereka kan. Iya, ya. Terus kemudian Pengen banget dari mereka. Sampai akhirnya bikin video-video murotal iya. bermodalkan suara yang pas-pasan. Tapi lumayan sih maksudnya. mungkin gue emang nggak belajar banget waktu itu ya. Jadi kayaknya pas lu jadi imam juga langsung, wah bagus juga suaranya nih gitu kan. Oke lah gitu. Iya. Terus Dengan PD-nya jadi imam ya kan, bikin video murotal. Dan bahkan di hari pertama pun ente suruh, hari pertama kuliah ente suruh ngisi kelas kan. hari kedua. Hari kedua ya. Hari kedua. Apa ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ente suruh ngisi kekosongan dosen kan Iya, waktu iya, itu. iya. Udahlah ajarin aja kayak apaan gitu. Ide banget ya. Ide banget tuh. Dengan PD-nya. Iya. Banyakan lulusan pondok kan teman-teman Iya, kita di kelas iya, tuh iya, dengan iya. PD-nya. Akhirnya sampai pada suatu saat ada yang komen di YouTube aneh. Main apa? Surat An-Naba waktu itu. Ah. Dia komen alhamdulillah dengan cara yang baik gitu Oke. kan, kritik yang baik. Dia bilang, Masya Allah akhi, alhamdulillah bacaan antum bagus, suara antum bagus. Cuman kalau bisa lebih diperbaiki lagi pengucapannya, terutama di makhorijil huruf. Jangan sampai hanya ngejar nada sehingga melupakan hukum-hukum tajwid. Itulah intinya. Tapi nggak tahu ya, karena gue juga mungkin ada background dulu, ada background di pesantren, dan gue denger makhorijul huruf lo waktu itu kayaknya sih udah pas-pas aja. Memang yang kurang di mana sih? Di huruf apa yang lebih tepatnya? Yang kurang sebenarnya tinggal penyempurnaan aja. Oh, penyempurnaan. Oh, jadi tiap-tiap huruf itu kan masing-masing ada sifatul hurufnya dan hak-haknya harus diberikan semua kan. betul. Itunya yang kurang tuh. Itunya Kayak yang hamesnya yang kurang. Oh, gitu-gitunya ya. Itunya yang kurang. Ketebalannya mungkin kurang gitu-gitu ya. Ketebalannya kurang, terus itmamul harokatnya kurang. Itmamul harokatnya juga kurang. Kurang jelas. Akhirnya gitu, suruh sama dia di komen kayak gitu. Jadi aneh ngerasa, apa iya bacaan aneh selama ini masih salah. Oke. Padahal ngerasa udah jadi imam, udah ngajar, udah bagus. Yoi. Terus Akhirnya ya udah dari situ, coba deh ikut belajar tahsin lah, kali aja emang bener bacaannya salah. Di kan? Di Al Bilal waktu itu. bukan Mutkinin nih. Bukan. Oh. Di Al Bilal aneh ikut belajar sama Ustadz Abu Abdillah. Oh iya. Akhirnya ketemu di sana sama Abu Abdillah. Ustadz Abu Abdillah. Ketemu di sana. Langsung disuruh baca huruf lam. Praktek huruf lam. Huruf lam, Pak. Lam doang. Lah, terus Coba Akhfiraldi baca kalimat inilah ibaratnya. Iya. Dia suruh baca surat apa gitu waktu itu. Yang banyak huruf lamnya kalau nggak salah Kulhu deh.
qul hu. Wallahu ahad. Iya mungkin ya. Iya. Aha. Nah, terus dia ngelihat huruf lam aneh, Tadel ya? enggak, lidahnya keluar. Iya, lo kan suka kayak gitu, Pak. Eh. Ngomong lo kan emang suka keluar, emang genit. Emang mancing-mancing ya. Iya. Terus oh lidah lo keluar. Lidahnya yang keluar. harusnya tidak kan? Mm-mm. Oke. Nah, akhirnya dari situ Ana sadar, oh iya ternyata bener juga. Sekedar huruf lam aja yang gampang. Iya, yang kita masih pikir. salah. Oh. Karena aneh secara teori pemahaman tajwid di situ masih nol banget. Oh iya, Pak. Iya, karena kan belajar di madrasah, di masjid cuma sekedar ngikutin doang. Tapi lu tahu ikhfa idhar tahu dong. Sedikit banyak tahu soal itu. Oke. Berarti dikoreksi pertama kali oleh Ustadz Abu Abdillah itu. Betul. Masya Allah ya. Iya. Kenal tuh beliau, Masya Allah. Masya Allah. Terus. Akhirnya sama beliau belajar di situ memperbaiki bacaan sampai pandemi kan. Qadarullah pandemi. Nah, pandemi kita kehilangan kesempatan belajar dong. Iya. Wah, gimana nih? Gimana bacaan aneh bisa lebih bagus sedangkan kesempatan belajar kurang banget. Nah, alhamdulillah waktu awal pandemi kelas online banyak. Iya. Banyak bertebaran tuh Bener. kelas online. Nah, dapat info lah daurah tajwid kitab Al-Mufid fi Tajwid. Yang pengampunya Ustadz Abdurrahman Fadoli. Oke. Nah, pengampu Imam Az-Zahabi. Akhirnya aneh ikutan. Di situ aneh dapat banyak insight dari beliau. Oh, ternyata makharijul huruf kayak gini, sifatul huruf, ada hukum-hukum tajwid. Iya. Waduh, aneh Jauh ya. ngapain aja selama ini kan? Ya Allah. Ngapain aja selama ini? Itu awal 2020 pas pandemi. Udah, karena aneh tahu banget kekurangan yang di situ, sering rajin tuh ikut-ikut daurah. Jadi kelas makin penasaran tahsin, ya? makin Jadi makin penasaran. Sampai sambil kerja pun aneh dengerin kajian tahsin. Ada dengerin Kajian tahsin dari siapa? Ustadz Ustadz Damri kalau nggak salah ya. Ustadz Damri ada ya? Ustadz itu Damri. ngebahas tentang kitab-kitab tahsin. Iya, benar. Bagaimana pengucapan makharijul huruf, Oke. sampai sifatul huruf, sampai itu jadi apa ya namanya? Di luar kepala. Iya. Hafalan itu jadi di luar kepala. Nah, bentar nih. Lo memperbaiki bacaan sama menambah hafalan. Mana nih yang lo jalanin duluan? Berbarengan. Berbarengan. Oh, berarti lo hafalan itu juz 30 selesai kapan? Juz 30 sebenarnya selesai ya dari SMA juga udah selesai. Wih, Masya Allah, udah hafal tuh. Udah hafal juz Tapi 30. dengan bacaan gitu. Nah, kalau lo udah hafalan juz 30, juz 29 udah selesai juga. Bacaan lo perbaikin sekarang. Ribet lagi enggak, Pak? Nggak ribet selama kita berbarengi dengan belajar bahasa Arab. Oh, ada kaitan ke sononya ya? Makanya Biar nih antara tahsin sama bahasa Arab ini saling berkaitan sebenarnya. saling berkaitan. Sedikit banyaknya kita kalau misalnya ada pengetahuan dasar dari bahasa Arab, kita bisa lebih memperbaiki bacaan kita lah di tahsin. Lebih gampang memahami. Nah, misal ada satu kalimat yang antara huruf ain sama hamzah deh misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Nah, semisal orang ngucapinnya alamin. Kita tahu nih. Robbil alamin pasti. Iya. Ya nyambungnya sama alamin. Oh, karena kalau Rob semesta alamin alam. ya Kalau nggak mungkin. alamin kan nggak mungkin kan? Oh, gitu. Tuhan yang sakit. Itu kematian. cara lo membongkar-bongkar hafalan lo gitu dengan betul. memahami makna dari tiap kata pada surat tertentu gitu ya. Betul. Tapi kan nggak semua orang, maksudnya nggak mungkin, bagi sebagian orang susah juga, Pak, karena udah hafalannya nih. Kadang-kadang beda nada aja kita nggak ketemu kan. Nih pakai nada yang ini, pas masuk nada yang baru, lupa lagi. Iya kan? Bener. Nah, Jadi lo memperbaiki bacaan, menambah hafalan, plus membakukan nada gitu ya. betul. Ih, sulai banget, Masya Allah. Nah, kalau soal membakukan nada, itu kan sering aneh praktekin pas jadi imam. Iya. Akhirnya nada-nada terbentuk sendiri. Lah, nih surat nih, ini nada kan beda-beda nih, Pak. Latihan, lo ngeliat nada nih di mana? Ngeliat nada-nada nih ada rumusnya nggak, atau lo Nggak ada. lo ngikutin imam aja? Aneh cuman denger kori-kori baca nada yang aneh suka. Oke. Terus aneh coba praktekin ke bacaan aneh. Sehingga nggak mirip-mirip banget bacaannya sama kori itu, tapi kita ngebentuk nada sendiri. Oh, sehingga hafalannya lebih kuat di situ. Betul. Nah, kalau ada yang bilang, emang boleh nada-nada? Gimana, Pak? Nah, itu loh. Awalnya aneh sempet ragu terkait masalah bolehkah
mengiramakan bacaan Al-Quran. Iya. Karena banyak-banyak ikhwan teman aneh Heeh. yang nyebar-nyebar poster, terus video-video singkat kajian yang mengatakan Tidak boleh. tidak boleh Melakukan melakukan Al-Quran. Al-Quran. Katanya kayak nyanyian-nyanyian. Iya. Akhirnya sampai satu titik aneh ikut daurah waktu itu dari Mutkinin. Heeh. Mutkinin kan ada daurah juga untuk Iya. pengajar-pengajar Heeh. yang membahas tentang Matan Jazari. Matan Jazari. Matan Oke. Jazari ya. Di situ ada yang bertanya terkait hukum membaca Al-Quran dengan irama-irama. Oke. Nah itu di situ pengampunya Ustadz Afid Ikhwanuddin, Oke. mahasiswa S2 Qiraat di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Mm. Berarti dari UIM nih, valid dong, lo ngerasa valid dong? Insya Allah valid. Ya, terus kemudian? Akhirnya beliau menjawab terkait mengiramakan Al-Quran. Sebenarnya ini hanya khilafiyah kecil. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi kesimpulannya mengiramakan Al-Quran itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai membuat kita merasa kesulitan di luar poinnya. di luar kemampuan kita. Dan karena kita kesulitan maksain sehingga hukum tajwidnya berantakan. Iya, benar-benar. Itu dia poinnya. Selama kaidah tajwidnya nggak berantakan, kita juga nggak maksain diri untuk ngambil nada-nada tinggi. Memperindah bacaan Quran adalah perintah agama padahal ya. Betul. Gimana hadisnya, Pak? Hiasilah suaramu ketika membaca Al-Quran gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, terus kemudian itu tiga aspek nih. Memperbaiki bacaan, menambah hafalan, sama memperindah bacaan dengan nada-nada itu tadi ya. Oke, akhirnya lo sambil masuk kuliah tadi kan. Masuk kuliah 2018, 2019, 2020 sampai sekarang sudah lulus. Alhamdulillah, Dengan IPK sedikit di bawah saya. Sedikit. Anda jangan masih dibahas. Masih dibahas. Karena kalau menang lawan Firaldi itu boleh deh Amiran. Di antara problematika atau apa ya biasanya pisau bermata dua orang belajar tahsin adalah, kan gua ngalamin juga, nggak tahu mungkin lo ngalamin juga bagaimana orang yang belajar tahsin, apalagi udah latihan. Gua kan di Mutkinin juga belajar sampai mual kita Pak, belajar huruf ro nyari tebelnya tuh susah banget kan waktu itu. Ya, belajar huruf ain padahal kita kira kita udah bisa, tapi pas di Mutkinin digojok lagi kan. Ketemu imam yang masih ghairil maghduni kayak gitu. Jadi kayak waduh, kan ada perasaan dalam hati kadang mana sih. Nah, itu lu gimana mengatasi? Karena kan kita harusnya pas jadi makmum ya fokus pada bacaan imam dong, jangan mengkoreksi bacaan benar. imam dong, harusnya gitu kan. Nah, lu gimana mengatasi itu, Pak? Nah, itu dia. Yang tebel lagi. Itu dia. Roknya harusnya tafkhim nih bukan tarkik. Itu gimana kita lu rasain. mengatasi, Pak? Memang pas awal-awal kayak gitu, tapi alhamdulillahnya kan kita selalu membentengi diri dengan ikut kajian, Bener. menambah ilmu, dan gak lupa bertanya bagaimana hukumnya sholat di belakang imam yang bacaannya berantakan. Nah, itulah jawaban-jawaban dari ustadz-ustadz yang aneh tanya, menguatkan aneh dan lebih membuat aneh legowo lah ketika sholat di belakang imam yang bacaannya masih kurang ternyata. Oke, ini selama tidak sampai merubah makna gitu ya. Berarti kita juga tadi bener kata Bang Firaldi, harus belajar bahasa Arab juga ya Bang Firaldi ya. Betul banget. Kita sekarang geser ke pembahasan kuliah ente nih. Oke, siap. Nanti kan kuliah sambil kerja ya. Kita juga kuliah sambil kerja. Cuman kan kerjaan aneh kan waktu itu kan cenderung lebih leluasa lah, karena kan perusahaan ayah saya sendiri. Iya nggak? Anak emas, anak raja. Ente kan kerja sama orang, ya dong. Pertama, kenapa akhirnya milih kuliah, Pak? Kenapa akhirnya milih kuliah? Lu udah kerja nih 2 tahun, udah dapet duit, tinggal nikah aja ya. Kuliah lagi kenapa, Pak? Yang pertama sekali, Ana kenapa milih kuliah? Karena memang udah berniat dari SMK, Bang. Oh, pengen kuliah. Dulu pas SMK niat banget pengen kuliah. Tapi di satu sisi, orang tua Ana kondisinya waktu itu nggak mampu membiayai kuliah. Iya. Akhirnya di saat teman-teman Ana di SMK itu ngejar-ngejar SNMPTN, SBMPTN, Ana nggak peduli. Pokoknya Ane mau kuliah, tapi setelah lulus kerja dulu. Oke. Ngumpulin duit baru kuliah pakai duit sendiri, nggak mau nyusahin orang tua. Alhamdulillah. Niatnya setahun kerja langsung kuliah. Tapi qadarullah ada satu dan lain hal, tabungan kepake sehingga harus nunda lagi ke tahun berikutnya. Kepake buat naik gunung ya kalau boleh tahu? Enggak, mohon maaf. Saya anak gunung banget.
Hashtag cinta alam. Hashtag bikin video murotal di gunung. Iya. Berarti baru masuk 2018. 2018. Nah, karena keterlambatan itu justru yang membuat Ane bersyukur, Bang. Karena satu kelas sama teman-teman yang Masya Allah, salah satunya dulu. Iya, Itu nama dulu tapi mohon maaf. Ntar dikat ya, disensor aja ya. Iya, berarti kita gue tahu lah, maksud gue kita sekelas dengan orang-orang yang luar biasa, kita tahu itu di. Maksud gue teman-teman yang belum tahu kondisi kampus kami ya, ini satu kelas itu kelas karyawan ya. Ya Pak ya, kelas karyawan yang mana mereka sudah punya kesadaran untuk belajar. Benar. Beda dengan kelas orang yang baru lulus SMA, langsung lulus langsung kuliah kan, langsung kuliah. Ya udah aja mereka kuliah gitu kan, kebanyakan nongkrongnya lah, tanda kutip gitu ya. Kalau kami di kelas memang udah sisa-sisa energi tuh. Dan pengen banget buat belajar. Kalau gue pribadi penasaran gimana dunia pendidikan agama Islam sebenarnya. Guru agama tuh gimana sih kayak gitu. Kalau lo tujuannya selain memang pengen kuliah, kenapa ambil PAI di UIJ itu kenapa? Kenapa ambil PAI di UIJ sedangkan Ane lulusan SMK akuntansi? Itu dia. Salah satunya pertama sekali mau kuliah itu tentu buat dapetin gelar. Oke. Itu udah pasti Iya, karena kita betul. hidup di negara yang menjunjung tinggi ijazah, mohon maaf. Pasti. Terus kedua, mau mendapatkan relasi, membuka pikiran, Iya. dapetin ya berbagai insight-insight baru lah yang yang Ane nggak dapetin di SMK. Iya. Terus kemudian kenapa ngambil jurusan PAI? Karena Ane selama SMK kan udah ngajar. Udah berkecimpung di dunia pengajaran anak-anak, tanda kutip di situ. Makanya lo penasaran, Nah, pengen belajar teori-teorinya kan? Iya. karena dan juga Ane juga mau kuliah yang berhubungan dengan Islam, nggak mau berhubungan dengan akuntansi. Akhirnya waktu itu kajian di Masjid Said Naum. Iya. Masjid Said Naum, dapat teman kajian, dia minta anterin pulang gitu kan. Di jalan ngobrol lah. Dibilang kuliah di mana? Ane jawab belum kuliah, tapi lagi nyari kampus nih. Kebetulan dia kuliah tuh, dia bilang Ane kuliah di Universitas Islam Jakarta. Oh iya, senior ente berarti. Senior kita. Iya, senior kita. Nah, terus? Oh, serius, Univ Islam. Ada Univ Islam gitu. Ada kelas karyawan enggak? Ane bilang gitu kan. Ada jurusan PAI, kebetulan Ane jurusan PAI juga kata dia. Oh, Masya Allah, kalau Siapa boleh sih? itu dia, Ane lupa. Lah, Masalahnya udah lama kan? lah. Oh, lu enggak. Oh, bukan senior setahun di atas kita, bukan. Bukan. Oh, dia udah lulus kali ya? Terus udah kan, akhirnya Ane coba-coba daftar langsung datang ke kampus tuh, lihat website dulu, terus daftar langsung ke kampus. Tapi paling enggak selama 4 tahun cukup berkesan ya. Alhamdulillah cukup berkesan. Kita ketemu teman-teman yang memang beda pemahaman, beda warna, tapi juga mampu menjelaskan perbedaan. Itu sih yang gue salut, Pak. Benar. Ketemu teman-teman kayak Awang, Pak Muiz, Fahmi, itu luar biasa. Gue jadi dapat wawasan baru. Oh, begini ya. Dan kita jadi yang ngobrol aja gitu. Nggak harus setuju dengan apa yang disampaikan, tapi paling nggak tahu sudut pandang dia gimana gitu ya. Luar biasa. Iya, dan dengan bercampur baur dengan teman-teman yang beda pemahaman dan saling menjunjung toleransi itu, kita jadi bisa ngelepas label merasa eksklusif itu. Iya, benar sih. Jujur aja kan, kita pertama kajian dapat ilmu yang nggak pernah kita dengar nih. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kita ngerasa, wow, ternyata selama ini nih, ini yang Islam yang bener nih, gitu kan. Benar. Kita pengen orang-orang ngikutin kita. Betul. Nah, akhirnya setelah kuliah, oh ternyata pemahaman itu berbeda-beda dan kita harus saling legowo gitu dengan perbedaan pendapat. Selama dalam masalah furu'iyah kan. Betul. Dan ya logo awal segala macam, minimal kita tahu sudut pandang mereka seperti apa. Kayak ada satu dosen yang dulu mungkin Bang Evan pernah ceritain beberapa kali di beberapa kesempatan juga, yang mulai cerita-cerita tentang perang Siffin, perang Jamal itu saya paling emosi di situ doang tuh, Pak. Aneh paling demen lihat nanti di situ. Asli. Berapi-api, Pak. Nggak sadar-sadarnya gue ngejelasin itu emosi campur pengen ngelurusin. Karena mungkin kayaknya kalau kita lihat, mungkin ya husnudonnya adalah sengaja memantik diskusi memang kayaknya sih gitu, Pak. Meskipun kayaknya enggak sih. emang ada tendensi untuk menghina sahabat-sahabat aja. Sorry. Itu kan nggak tahu akhirnya keluar, Pak. Dari kuliah itu langsung cabut dia. Bukan cabut berhenti, nggak, dia dari kelas itu dia keluar aja karena nggak tahan ngeliat sahabat Nabi dicaci maki.
Panas dia. Iya, gue juga kesel tapi langsung saya ajukan diri presentasi. Masya Allah, luar biasa. Langsung dibungkam itu. Langsung dibongkam, tapi ujung-ujungnya kan sejarah tergantung siapa yang nulis. Cia. Tapi luar biasa lah, UIJ luar biasa. Bersyukur alhamdulillah meskipun orang bilang, swasta segala macam, Anda rasakan di situ. Benar. Bukan dari interaksi dengan dosen tapi bertemu dengan teman-teman yang berbeda warna, berbeda sudut pandang tapi mengerti apa yang dia bawa, itu luar biasa, enak banget luar biasa. diskusinya. Dosen yang paling berkesan siapa? Dosen yang paling berkesan. Iya dong. Boleh sebut nama nih? Iya dong, sebut dong. Guru kita kan harus kita junjung tinggi. Masya Allah. Aneh pribadi Bapak Firdaus. Pak Firdaus, dosen mana tuh? Hah? Ente dosen siapa? Dosen pembimbingnya? Iya. Pak Tabik Lutfi. Oh, Pak Tabik Lutfi. Emang udah kemana-mana dia udah. Dia mah udah menjulang lah pokoknya lah, Masya Tapi Allah. Pak Firdaus ya, sama lagi Anda juga. Pak Firdaus itu dosen yang kalau ngejelasin enak banget ya, nyaman banget dan kita dibawa ngerti gitu. Karena kan materinya tentang pedagogik ya, tentang dunia guru, gimana kompetensi guru gitu-gitu kan, luar biasa sih. Bener. Kalau dosen agama Islamnya? Dosen agama Islamnya? Nah. Agak sulai ini. Ada lah. Guru bahasa Arab kita. Guru bahasa Arab kita? Iya dong. Itu nggak, terserah lo, kalau gue sih kayaknya itu berkesan ya. Salah satunya iya, Pak Erta. Pak Erta Mahyudin. Pak Erta Mahyudin. Memang cara ngajar bahasa Arabnya beda dari yang lain. Beda dari yang dia lain. nggak ngajarin dari teori paling dasar, tapi dia ngajarin dari praktikum Al-Quran. praktek Al-Quran langsung. Al-Quran langsung. Karena kan memang umat Muslim paling sering berinteraksi sama Al-Quran. Itu dia. Nah itu yang dia godok di situ. Kalau lo siapa emang? Oh, itu versi gue tadi Pak Erta. I love you, Pak Erta. Kalau lo siapa? Ini siapa ya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Pak Erta sih terbaik udah. Ente Pak Erta. Pak Erta. Aneh nggak ada sih. Nggak ada. Pokoknya Pak Firdaus berarti. Pak Firdaus aja. Oh, Masya Allah. Oke. Sekarang udah lulus nih, ya. Untuk melanjutkan amanah ilmiah. Amanah ilmiah lo nih yang lo udah pelajarin, ilmu-ilmu keguruan. Kita sempat PKL bareng kan? Betul. PPL. Betul, PPL. PPL sama Kepare bareng kita semua, Pak. Asli. Masya Allah. Bang Kevin sama Bang Viral ini PPL bareng di SMK Dinamika Pembangunan 2. Ya, yang mana saya baru masuk sana langsung diberi peringatan, jangan bawa pemahaman apapun, atau gitu, Pak. Enggak. Kalau bertamu ke rumah orang, itu dia. yang sopan. Gitu, Iya. Tapi luar biasa di sana juga pengalaman. Dan akhirnya Bang Kevin dan Bang Firaldi tahu tugas guru itu ternyata nggak cuma sekedar ngajar. Betul. Banyak sekali administrasi yang meribetkan pekerjaan ngajar itu. Betul. Sehingga nggak konsen mereka ngajar kan. Apa yang lo dapat selama PPL apa? Selama ngajar di SMK di DP2 itu? Ya tentunya kalau selama PPL yang aneh dapetin itu pengalaman ngajar sih. PPL apa sih singkatannya? PPL, praktek pengalaman lapangan. Praktek pengalaman lapangan itu dia. Pak gua. Terus? Ya itu pengalaman mengajar di kelas. Oh, dengan real murid ya, dengan real murid itu pas pertama ngajar bener-bener ini mau nyampein apaan? Gemeter ya? Gemeter. Sumpah iya, Pak. Maksud gue gini. Bang Kevin ini udah 10 tahun lah jadi public speaker. Pas ngajar di kelas dengan real murid gemeter juga, Pak, kita, Asli, Pak. beneran. Kok bisa gitu ya? Apalagi yang kita harapin tuh Dinamika Pembangunan 2 kan banyakan mayoritas siswa perempuan kan. Iya, bukan emang semuanya perempuan. Semuanya bro. perempuan. Semuanya perempuan, Bro. Semuanya perempuan, Bro. Kita aduh mau ngomong apaan ini kan. Iya. Apalagi selama pandemi kita kan berapa minggu berapa bulan ya? Kuliahnya online? Enggak, 4 bulan kalau nggak salah kita cuman ngajar online kan. Iya, Ngajar 4 online. bulan sisanya offline tuh. Sisanya offline baru. Nah itu jadi pas ketemu tatap muka langsung bingung nih. Iya. Kayak mau ngapain. Itu sih. Akhirnya ya udah setelah pertemuan pertama selebihnya ngalir aja sih alhamdulillah. Iya. Nah itu yang aneh dapetin buat mengasah skill ngajar sih, skill komunikasi, merangkai kalimat untuk menyampaikan materi yang mau kita ajarin. Itu kan yang penting kan. Ternyata pas praktek langsung nggak gampang ya. Gampang ternyata. Anak-anak nungguin gitu. Duh, gue mau apa nih? Depannya apa sih? Depannya dulu nih, ya Allah. Nah, terus berarti sekarang apa yang kita lakuin buat menjalankan amanah keguruan itu? Ya, memang waktu itu pas belajar selama kuliah PAI, aneh sempat mikir buat jadi guru. Karena kita diajarin yang enak-enak kan tentang guru. Guru bakal begini kalau udah jadi PNS, dapat penghasilan yang tetap segala macamnya. Lo keskip kali, Pak. Hah? Itu dia ngejelasinnya setelah bertahun-tahun jadi honorer baru.
Aneh cuma denger yang enak-enaknya doang. Skip ente. Gaji kalau ini sekian. Iya, tunjangan ya, tunjangan. Wah, enak nih guru PNS. Nggak taunya setelah dengar pengalaman teman-teman yang udah ngajar, honorer bisa bertahun-tahun. Asli. Buat ngambil sertifikasi guru aja harus minimal 2 tahun kan, 2 tahun guru honorer baru bisa ngajuin sertifikasi guru. Itu pun kalau lulus. Iya. Itu sertifikasi guru belum jadi PNS. Baru jadi guru tetap. Makanya guru tetap dulu belum PNS. Apalagi di sekolah swasta kita kan yang ngegaji itu yayasan. Iya. Kita sebagai guru honorer bisa apa? Guru honorer di negara kita itu, mohon maaf nih, belum terlalu diperhatikan. Betul. Dari sisi finansialnya, tugas banyak menumpuk mulai dari administrasi sampai urusan pengajaran. Iya. Gaji bercanda. Sebenarnya lingkaran setan juga Pak. Gini, guru tugasnya banyak, numpuk sehingga nggak konsentrasi ngajar, sehingga ngajarnya biasa aja gitu. Satu sisi juga guru tidak ada kompetensi tambahan yang menunjang skill dalam mengajar sih. Itu doang makanya. Nah sekarang kalau mau dibalik-balikin, naikin dong gaji gue. Kata yayasan, lo bisa apa selain ngajar yang dengan metode kayak gitu? Itu sih. Nah, itu skill dia nggak, value-nya nggak keluar lagi kan, apa lagi gitu. Oke lah, gue perlu. Sekarang gue sekolah untuk naikin value gue ikut kelas apa segala macam untuk naikin value gue. Entah sekolah bahasa Inggris, sekolah bahasa Arab, sekolah public speaking. Itu misalnya kayak gitu. Mana duitnya? Lu bayarin nggak? Ya lu belajar aja, lu tunjukin ke gue kan. Lempar-lemparan mulu pada akhirnya gitu maksud gue. Ya paling enggak kalau memang nggak bisa untuk naik gaji, kasih dulu gaji yang pantas. Nah sekarang guru honorer berapa sih bayarannya? Nggak tahu berapa sih. Sebulan bisa 300.000, 500.000. 300.000 Bang. Buat apa? Sekarang pertanyaan di Jakarta, guru honorer bayaran segitu buat apa? Beli kopi susu habis Pak. Di Warkop 3.000 sehari, sebulan berapa itu? Iya sih. 900. Iya sih. Gimana guru mau hidup sejahtera kalau dibayarnya cuman kayak gitu? Pas-pasan, bahkan untuk hidup zaman sekarang kan itu kurang banget. Terus tambahan guru menurut lo dari mana lagi mungkin bisanya? Tambahan guru? Ya mau gak mau dia usaha sendiri, entah buka kelas privat atau usaha kecil-kecilan. Itu paling yang bisa dilakuin. Harus itu ya. Kalau seorang guru nggak ada background darah biru tanda kutip, ya kan, mana bisa dia mengembangkan diri dengan keadaan yang serba terbatas. Iya sih benar. Gitu. Apalagi kemarin pandemi kemarin juga jadi pukulan juga paling buat para guru ya. Harus belajar lewat laptop, mungkin mereka nggak biasa tuh Pak kayak gitu-gitu. Benar. Sekarang lo ngajarnya di mana? Aneh. Nah itu dia, untuk mengamalkan amanah ilmiah. Ya aneh ngajar aja secara privat. Terus jadi tutor di belajar bareng. Yang mau daftar silakan langsung. Saya tunggu sebutannya itu. Ya. Ada mungkin kelas TPA yang lo isi nggak sih Pak? Kelas TPA enggak sih. Masjid? Paling ngajar anak-anak gitu. Oh dia. di ini. Nah ngajar anak-anak umur berapa? Anak-anak usia SD. Usia SD. Ngajar ngaji-ngaji aja gitu. Oke, ngajar usia SD di masjid. Di Masjid Istiqomah. Istiqomah Petojo kan. Tapi itu kayak dibayar nggak? Enggak, iya, membuat aktualisasi diri aja kan. Karena kita perlu teman-teman. Sebagai guru tuh kita perlu ada satu lahan di mana kita di situ aktualisasi diri. Betul. Dibayar sedikit tapi lo benar-benar kayak ngedrill kemampuan lo di situ kan, ya kan. Ngajar anak-anak usia SD, usia berapa sampai berapa? Usia kalau SD berapa sih? Dari 7 tahun sampai 7 sampai 12 12 lah, 7 sampai 12. Gimana tantangan ngajar anak-anak Petojo? Anak Petojo ya? Anak Petojo, lo kan di Petojo. Jakarta Pusat, gang-gang sempit. Itu dia, kalau ngajar anak-anak tantangannya terutama nggak bisa diatur. Asli. Harus ada metode khusus nih, kita sebagai guru punya strategi khusus buat ngajar anak-anak. Lo gimana? Kalau aneh strateginya, karena ngajar tahsin fokusnya ke satu anak nih. Iya. Nah, buat ke anak yang lain aneh fokusinnya dia buat nulis dulu. Sembari nunggu baca, nulis dulu. Benar. Itu buat ngelatih kefokusan dia dan ya ngebatasin dia supaya nggak bercanda lari-lari. Iya. Jadi gitu. Satu lo ajarin tahsin, yang lain nulis. Betul. Tulis surah Al-Lahab gitu misalnya gitu, tulis. Nah. Oh iya benar. Dan anak-anak itu seneng banget kalau dikasih tugas. Oh gitu. Karena dia ngerasa dihargain. Oke. Anak-anak dikasih tugas, ayo anak-anak tulis halaman ini. Nah jadi dia tertantang untuk nunjukin siapa dirinya. Betul. Saat udahan Ustaz, nilai gitu kan. Dia senang tuh dapat nilai. Iya, 80, 90. Pas 80, 90 nilai. Iya, senang dia.
Ustaz, nulis lagi boleh gak? Boleh, tulis. Ya, Masya Allah. Gitu Anak petunjuk aja. luar biasa ya. Luar biasa, Hebat makanya. hebat lah, Masya Allah. Berapa orang tuh Pak total saat sekali lu ngajar? Berapa orang ya? Sekitar 10-an lah. Oh ya, Nah, alhamdulillah. 10-an, lumayan. 10 cukup sih. Cukup. Lebih dari itu kayak pusing. Pusing. Tenaga pengajar tasin di Istiqomah lo doang atau ada yang lain? Ada yang lain. Ada yang lain juga. Ada yang lain, beberapa remaja lah ikut ngebantu ngajar. Cuman kan masalahnya kita sama-sama sibuk kerja, jadinya ya untuk ngajar anak-anak ya gantian lah. Apalagi Anda sekarang udah nikah kan. Apalagi Ane sekarang udah nikah, jadi sama sekali nggak kepegang udah. Iya. Ane selain ke remaja yang lain udah. Oh gitu, murid-murid ente yang angkatan pertama itu kan, yang tukang azan di situ. Masya Allah, Masya Allah. Di pesan-pesan ente untuk para netizen yang nonton di sini untuk senantiasa memperbaiki bacaan Quran dan kenapa harus memperbaiki bacaan Quran, Pak? Ya, jadi untuk teman-teman sekalian tentunya belajar Al-Quran itu sangat penting ya. Apalagi kita sebagai seorang Muslim yang Al-Quran merupakan kitab suci kita. Tentu kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Kalau sebagai Muslim kita nggak bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa memahami apa yang terkandung di dalamnya? Betul. Nah, sekarang zaman serba canggih teman-teman sekalian, ya kan? Setiap ilmu Al-Quran gampang buat dicari. Kelas offline, kelas online banyak bertebaran. Tinggal kitanya aja. Bukan nggak bisa atau tidak bisa. Ya bukan bisa atau tidak bisa, tapi kita mau atau nggak mau, gitu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih kepada kemauan ya. Dia harus Kemauan. ada pergerakan dalam dirinya, sadar bahwa saya perlu untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau orang nanya lagi, mulai hafalin dulu atau belajar tasin dulu? Karena tasin nih nggak sebentar nih Bang Firaldi. Gimana menurut lo Pak? Ya belajar tahsin dulu. Tasin dulu. Iya, kita harus step by step. Ntar hafalan nggak nambah-nambah. Insya Allah nambah bisa. Bisa ya? Yang penting kita serius dulu di tahsin. Nggak lama kok. Nggak lama. Kalau mau lama, ikut kelas reguler. Bisa setahun lebih. Ya, Iya. bisa setahun. Kalau mau cepet privat. Privat. Bisa lebih fleksibel, bisa lebih dapat ilmunya, Daftar di lebih mana? cepet, di belajar bareng. Iya. Jadi jangan buru-buru untuk nambah hafalan supaya berapa juz gitu kan kadang cuma jadi bangga-banggaan doang Benar, kan. Tapi kadang-kadang. tahsinnya berantakan percuma, dan ntar bongkar-bongkar lagi. Mending tahsinnya dulu setahap demi setahap tadi ya, baru hafalin Quran. Kalau lo hafalin Quran Pak, nih pertanyaan sebelum terakhir nih. Metodenya per juz atau dari surat yang lo suka atau gimana? Kalau aneh dimulainya dari per juz. Per juz. Dari 30, 29, 28 lanjut ke juz 1. Oh gitu. Nah, metodenya cara ngafalinnya itu kalau aneh lebih suka satu ayat diliatin dulu nih. Aneh liatin struktur penulisan ayatnya kayak gimana. Oh, buat memori di kepala ya? Supaya nyangkut dulu di kepala nih. Asli. Karena ini juga paling ini nih, paling cepet ngaruh. nangkep. Paling ngaruh. Bener. Aneh liatin, setelah itu baru aneh baca ulang. Memorinya kan masih kebayang nih di Iya. otak. Aneh baca ulang sampai benar-benar hafal, dan itu lebih cepet insya Allah dibanding satu ayat diulang beberapa kali. Katanya ada kesempatan di mana lo nulis ayat terus tempel di motor lo, Pak? Enggak dong. Hah? Nggak tempel di motor sambil lo jalan ngeliat gitu sambil. Oh, itu HP aneh. Oh, HP. HP. Oh, bukan lo tulis di kertas terus tempel di Bukan. motor sambil lampu merah lo liatin. Jadi baca lagi. dulu ceritanya HP aneh pakai gurita kan. Iya. Nah, aneh tempelin tuh HP di tangki sambil buka surat yang aneh lagi hafalin. Luar biasa. Sambil jalan sambil ngafalin. Luar biasa. Dan itu lebih konsen justru loh. Asli. Lebih konsen. Karena lo ngulang-ngulang terus kan. Mm-mm. Lo udah nggak pakai headset sekarang naik motor? Udah nggak pakai. Udah nggak pakai karena Udah pernah nggak kecelakaan deh. Dikasih tahu mama jangan. Tabrak. Mohon maaf, mak saya. Di pertanyaan terakhir di, ya Masya Allah nih insight dari lo banyak banget terkait dengan kuliah, PAI segala macam. Pertanyaan terakhir adalah setelah lo belajar Quran dan menghafal Quran, Bang Muhammad Firaldi SPD mau jadi apa? Mau jadi apa? Aneh sih ya dulu sebenarnya mau jadi tentara ya. Asli. Jadi tentara. Ada sih lo modal kayak tentara, Pak. Sekarang masih ada keinginan itu. Oh. Ya, intinya aneh mau jadi orang yang bermanfaat. Tapi aneh juga mau ngejar cita-cita aneh. Apa tuh? Jadi tentara. Tentara tadi. Ya. Nah,
Ane mau bermanfaat di dunia militer. Terus sekarang masih mungkin gak sih kira-kira di usia lo Insya Allah segini? masih mungkin. Serius, Pak? Masih mungkin. Mau lo coba? Insya Allah mau dicoba. Serius? Mau dicoba. Jadi ada lowongan PAPKTNT. Apa tuh? Perwira karir. Perwira karir. Perwira karir. Heeh. Lulusan S1. Nah, Oke. kebetulan PAI dibutuhkan di militer. Bener. Jadi teman-teman lulusan PAI jangan takut gimana-gimana nanti nggak bisa kerja. Bisa insya Allah. Salah satunya tadi. Salah satunya di militer bisa. Oh, lo jadi lo jadi prajurit sekaligus ngajar ngaji mereka. Iya. Asli, bener bener. Saya ikutan deh kalau kayak gitu. Tapi sekarang bentroknya di bini nih. Oh iya, lo udah nikah ya. Heeh. Kalau Tinggal lo komunikasi masuk ke aja. sana berarti lo harus asrama dong. Harus asrama dulu, tentunya Selama pendidikan kan. 4 tahun ya? Enggak lah, nggak sampai segitu. Paling setahun 2 tahun lah kalau nggak. Masa sih? Lo angkatan darat kan? Angkatan laut. Oh, angkatan laut Angkatan lo laut. maunya. Popeye. Dia masih banyak nih, syukran jazakumullah khairan. Bang Ferdi Sama-sama. pengen jadi tentara. Iya. Kamu mau jadi apa? Tulis komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau jadi apa?